Kalau abai kan otomatis nggak sama sekali nggak ada. Ini kan ada. Pertanyaan yang pertama nih Pak Edi, gimana sih implementasi atau penerapan dari pengelolaan di Pulau Pari ini? Terus apa aja tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam manajemen pariwisata di Pulau Pari? Ya, sebenarnya kalau pengelolaan wisata di Pulau Pari itu sebenarnya satu swadaya ya. Dulu tuh kita ada yang namanya Porsir. Porsir itu singkatan dari Forum Pemuda Pesisir. Jadi yang mengelola soal wisatawan yang ada di Pulau Pari, dari mulai transportasi perjalanan, homestay, kapal snorkeling, pantai, itu dulu satu wadah yang namanya Porsir. Nah cuma lambat laun di 2013 mulai dipecah gitu. Jadi pengelolaan pantai sendiri gitu kan, terus pengelolaan transportasi itu masih dipegang sama asosiasi gitu kan. Nah untuk homestay dan lain-lain sebenarnya kita juga ada koperasi. Koperasi kita itu ada koperasi Pari Manta Sejahtera. Kebetulan ketuanya mantan dewan juga. Pendirinya salah satunya aku di situ. Jadi sebenarnya niatan pengelolaan wisata yang ada di Pulau Pari itu, niat kita adalah bersama-sama masyarakat membangun wisata yang ada di Pulau Pari. Cuma lagi-lagi kan semua orang biasanya kan beda pandangan, beda pendapat. Ada juga yang diajak juga nggak mau kayak gitu, karena lumrah di mana-mana pasti ada yang kayak gitu. Cuman kan sebenarnya kenapa kita bentuk wadah koperasi dan asosiasi sebenarnya untuk melaraskan harga supaya tidak ada yang ada yang bikin murah atau ada yang bikin mahal gitu, supaya ekonomi masyarakat di Pulau Pari itu merata. Niatannya gitu sebenarnya. Cuma ya itu dia, jadi sebagian ngikut ke asosiasi dan koperasi, sebagian lagi ya masing-masing gitu. Jadi tantangannya itu beda pemikiran. Nah, beda pemikiran, itu tantangannya. Gitu. Udah cukup menjawab yang nomor satu ya Pak Edi. Yang kedua itu, siapa yang bertanggung jawab dalam penerapan pariwisata di Pulau Pari, dan apakah masyarakat setempat, dinas pariwisata terkait, atau organisasi tertentu Pak Edi? Kalau di Pulau Pari kebetulan kalau dari pemerintah belum ya, karena pemerintah selama ini belum berkontribusi besar terhadap wisata yang ada di Pulau Pari gitu. Karena dengan alasan Pulau Pari, konflik dan lain-lain. Tapi tanggung jawab yang ada di sini, pariwisata yang ada di sini, jadi dia ada masyarakat, ada forum, ada juga koperasi. Yang tadi saya bilang itu ada wadahnya di pariwisata di koperasinya, transportasi itu ada di asosiasi. Jadi masing-masing punya tanggung jawab di situ. Oh, masing-masing punya tanggung jawab bagiannya masing-masing ya Pak? Iya, termasuk masyarakat. Masyarakat itu tanggung jawab perihal apa ya? Perihal keamanan, kenyamanan, itu tanggung jawab masyarakat. Kebersihan gitu ya Pak? Betul. Kita memang secara swadaya kok. Dari 2010 kita ngebangun pariwisata yang ada di Pulau Pari itu dari nol, dari swadaya masyarakat. Masyarakat sendiri. Mandiri ya Pak Edi? Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana pihak pariwisata di Pulau Pari ini mengatasi masalah pembiayaan untuk proyek-proyek atau infrastruktur pengembangan pariwisata di Pulau Pari, dan apakah ada kontribusi dari pemerintah pusat atau daerah Pak Edi? Nah, kalau pemerintah pusat saat ini belum ya. Tapi kalau pemerintah daerah dari dinas pariwisata, dia pernah ada ngadain event musik reggae. Waktu itu sebelum Covid kalau nggak salah 2018 deh. Waktu itu ada ada Tony Q, ada siapa-siapa lah waktu itu. Nah itu dari dinas pariwisata, aku nggak ngilangin ya. Tapi pas setelah lepas Covid sampai saat ini belum ada lagi kontribusi dari dinas pariwisata terhadap Pulau Pari. Justru Pulau Pari bisa seperti ini dari yang tadi saya bilang, dari benar-benar murni hasil swadaya. Jadi mulai pembangunan Pantai Perawan, pembangunan Pantai Rengge, Pantai Bintang gitu, itu semuanya dilakukan oleh swadaya masyarakat.
Makanya kita di Pantai Perawan itu ada yang namanya donasi atau tiket masuk 5.000 sebesar 5.000 per orang, yaitu gunanya buat pembangunan yang ada di Pulau Pari karena tak tersentuh sama pemerintah. Ya, Iya, sekali. betul. Berarti pemerintah pusat sama sekali gak perhatiin Pulau Pari. Belum. Cuek aja gitu ya, Iya. gak kasih pembiayaan apapun. Iya, alasannya itu karena Pulau Pari masih daerah konflik dan lain-lain. Padahal kan sebelum negara ini terbentuk, masyarakat Pulau Pari sudah tinggal di sini. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi kendala dalam manajemen pariwisata di Pulau Pari yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau faktor politik yang berdampak pada penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan publik, dan bagaimana kira-kira pengelolaan manajemen di Pulau Pari ini mengatasi masalah tersebut, Pak Edi? Kayak yang tadi itu Yang tadi konflik politik itu, ya, betul. Pak Edi. Jadi- Mungkin bisa dijelaskan secara agak spesifik gitu, Pak Edi. Iya, jadi yang tadi saya bilang, jadi ada sebagian orang yang memang ikut di koperasi dan asosiasi karena mereka satu pemikiran, satu ingin membangun Pulau Pari gitu agar lebih baik. Di satu pihak lagi ada orang yang cuma mau cari keuntungan pribadi, gitu, memperkaya diri sendiri. Itu jadi susahnya di situ gitu. Apalagi orang yang punya uang, suka-suka dia dong gitu. Siapa lu gitu. Nah, itu yang paling susah karena meskipun kita berapa kali ajak diskusi, ditarik gitu supaya bisa bersama, kadang kan orang yang kayak gitu susah karena seolah-olah bahwa aku punya uang gitu, nggak perlu ngikut perkumpulan atau koperasi, aku bisa ngebangun sendiri. Jadi lebih kepada individu gitu. Iya, itu sih tantangannya sebenarnya dan masalahnya. Lagi-lagi ke perbedaan pemikiran Iya, ya, Pak betul, Edi ya. betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak Edi, bagaimana Pak Edi ini memastikan bahwa pengawasan hukum yang efektif di daerah pariwisata Pulau Pari? Apa ada langkah yang Pak Edi dan mungkin pengelola ambil untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan keamanan wisatawan, Pak Edi? Nah, kalau keamanan dan kenyamanan wisatawan, insya Allah kita jamin. Ya, itu paling utama karena kalau kita nggak nyaman, nggak aman, otomatis wisatawan nggak akan mau balik lagi. Itu paling utama. Nah, tetapi yang tadi saya bilang, kalau untuk masyarakatnya sendiri, biar bareng-bareng gitu, itu yang paling sulit sebenarnya. Tapi kalau kita pernah bikin kayak semacam hukuman gitu atau kayak semacam peraturan RW lah, tingkat RW gitu. Kita pernah bikin, jadi kayak orang snorkeling gitu kan, kayak buang jangkar dan lain-lain, itu biasanya kita kasih sanksi. Oh gitu. Kayak gitu. Sanksinya berupa apa tuh, Pak Edi? Pertama teguran, kedua mulai keras gitu kan. Nah, ketiganya denda dan hukuman. Lu nggak boleh lagi buat snorkeling di area sini. Oh, kira-kira kalau denda berupa uang nggak itu, Pak? Iya, betul. Berapa nominalnya, Pak Edi? Waktu itu kita sepakatin 500. 500.000. Karena kenapa kita bikin peraturan kayak gitu, supaya mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Karena mohon maaf gitu ya, yang namanya tempat pariwisata, ada wisata snorkeling, itu tidak menutup kemungkinan itu akan hancur gitu, terumbu karangnya pasti rusak. Betul. Kenapa rusak? Karena nggak semua wisatawan itu di cover gitu, dan nggak sadar juga kadang-kadang wisatawannya gitu. Dan nggak sadarnya karena pengetahuannya belum paham bahwa terumbu karang nggak boleh diinjak dan lain-lain. Dan kadang juga ada guide dari luar yang nggak paham, yang malah ngajarin tamunya supaya dia nginjak di atas karang. Itu yang fatal gitu. Padahal guide ya itu, Pak Edi. Iya, makanya kan kita sempat waktu itu sama LIPI malah kita bikin peraturan itu. Jadi makanya sama asosiasi itu dibikinin tambat-tambat lagu gitu. Jadi pelontang-pelontang, jadi orang yang mau snorkeling tinggal ngikat, nggak boleh lagi buang jangkar gitu. Cuma sayangnya ya itu dia, jadi peraturannya dipakai sebentar, ntar lupa lagi. Sebenarnya ini sih ya pertama kurang sadarnya dari warganya juga sih sebenarnya gitu. Itu tantangannya juga gitu. Tantangannya juga itu maksudnya, Pak Edi. Gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya, Pak Edi. Makasih banyak ya, Pak Edi. Sama-sama.